Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat soli dan solihah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah hari ini kita akan memasuki materi tema 5C, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 1, 2, dan 5, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan sistem pernapasan pada hewan pemamah biak. Siswa dapat menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Siswa dapat membuat model sistem pencernaan pada manusia. Siswa dapat menjelaskan kelenjar pencernaan pada manusia. Nah, sekarang kita bahas tentang hewan pemamah biak atau biasa disebut ruminansia. Oke, hewan ruminansia adalah hewan pemamah biak. Apa itu pemamah biak? Hewan yang mengunyah makanannya kembali setelah ditelan. Nah, ingat ya, mengunyah makanannya kembali setelah ditelan. Jadi, setelah makanan masuk, lalu dikeluarkan lagi dan dikunyah kembali. Itu yang disebut hewan pemamah biak. Makanan hewan ini adalah tumbuhan seperti rumput. Nah, si hewan pemamah biak ini dia mempunyai enzim di lambungnya. Namanya enzim selulase yang dapat menghaluskan rumput di dalam pencernaan. Enzim ini tidak ada ya pada tubuh manusia. Makanya hewan ini termasuk hewan spesial karena mempunyai enzim ini dapat memecahkan, menghaluskan rumput di dalam pencernaan. Sistem pencernaan pada hewan pemamah biak atau ruminansia itu terdiri dari 4 perut. Nah, yang pertama perut besar atau kita sebut dengan rumen. Yang kedua perut jala atau retikulum. Ketiga perut kitab, omasum. 4 perut masam, obamasum. Ingat ya, perut besar, rumen, jala, retikulum, kitab, omasum, masam, obamasum. Oke ya, alur pencernaan hewan ruminansia yaitu dimulai dari mulut, lalu menuju ke faring, esofagus, lambung. Lambung ini tahu kan? Lalu ada rumen, retikulum, omasum, obomasum. Terus baru menuju ke usus halus. Usus halus ini ada duodenum, ileum, jejunum. Baru menuju ke usus besar. Dari usus besar langsung dikeluarkan melalui anus. Rongga mulut ruminansia terdiri dari gigi seri, gunanya untuk memotong makanan. Gigi geraham depan dan belakang, gunanya untuk mengunyah makanan. Lidah gunanya untuk mendorong makanan sampai ke kerongkongan ya. Nah, teman-teman solihah, tadi kan kita sudah mempelajari sistem pencernaan pada hewan pemamah biak ya. Sekarang kita mempelajari sistem pencernaan pada manusia. Oke, sistem pencernaan pada manusia itu pertama melalui rongga mulut, kelenjar ludah dibantu, baru didorong menuju ke kerongkongan, baru ke lambung, usus besar, usus halus ya, usus besar, lalu terakhir anus. Mulut ini gunanya makanan masuk dan dicerna secara mekanis ya. Mekanis itu oleh gigi ya, dan secara kimiawi oleh enzim pencernaan. Kerongkongan, makanan disalurkan dari mulut ke lambung melalui kerongkongan. Kalau lambung gunanya untuk menyimpan dan mencerna makanan secara kimiawi melalui enzim-enzim yang ada di lambung. Usus halus terjadi proses pencernaan oleh enzim pencernaan serta proses penyerapan sari-sari makanan. Nah, di sini nih penyerapan sari-sari makanannya berperan ya.
biar ada tenaganya. Disitulah prosesnya. Usus besar, proses penyerapan air dari sisa-sisa makanan. Baru anus tuh. Anus itu sisa pencernaan yang tidak digunakan lagi oleh tubuh, makanya dikeluarkan melalui anus, bentuknya itu feses. Kelenjar pencernaan manusia. Selain sistem pencernaan itu terdapat kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan itu adalah organ pencernaan yang menghasilkan zat pencernaan makanan, misalnya enzim pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan itu ada hati, ada lambung, ada pankreas. Oke ya. Di sini teman-teman bisa membaca mulut itu dia mempunyai enzim petialin. Itu gunanya zat tepung menjadi zat gula. Ya, hati itu terdapat cairan empedu, gunanya untuk memecah lemak. Kalau lambung, dia mempunyai enzim pepsin dan renin serta asam klorida. Wah, keren nih. Kalau pankreas menghasilkan enzim amilase, tripsin, dan lipase. Amilase mengubah zat tepung menjadi gula. Kalau tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Pepsin mengubah protein menjadi pepton. Renin berfungsi mengendapkan protein susu. Asam klorida berfungsi membunuh kuman dan melarutkan makanan. Keren ya di lambung itu ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi asam klorida itu gunanya luar biasa ya. Dia membunuh kuman untuk menyehatkan si lambung itu. Luar biasa, sangat asam pastinya ya. Sampai dia bisa membunuh kuman dan melarutkan makanan. Oke, sudah selesai materi kita. Sekarang latihannya adalah membuat model sistem pencernaan manusia. Di sini gunakan buku gambar ya atau karton sebagai media gambarnya. Nah, berikan warna untuk membedakan fungsi sistem dari setiap bagiannya. Ya, selamat mengerjakan. Semoga Allah mudahkan. Say hamdalah untuk materi kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Barakallahu fikum. Syukran. Salam sayang sepenuh cinta.